Umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai persekutuan doa 10 malam menjelang turunnya Roh Kudus, kita masing-masing pribadi mengambil saat teduh. Kita saat teduh sejenak. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Umat Tuhan, sebelum kita memulai pembacaan firman, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan sepanjang hidup kami hingga pada malam hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami dalam persekutuan doa 10 hari menjelang turunnya Roh Kudus. Seperti yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus menjelang Ia naik ke surga. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tetap hadir dalam hidup kami untuk membimbing dan memimpin kami Tuhan ke jalan Tuhan yang benar. Roh Kudus juga menuntun kami supaya senantiasa kami mendengar firman kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus juga akan tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan untuk memberikan pengharapan dan juga keselamatan seturut dengan firman-Mu. Biarlah persekutuan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Dosa-dosaku
Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai 18. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai 18. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil
Paulus merupakan seorang Yahudi kelahiran Tarsus. Diperkirakan ia lahir pada dekade pertama abad pertama, yakni 5-10 tahun setelah Yesus lahir. Saulus adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin dan dari kelompok Farisi yang paling keras dalam agama Yahudi. Ia sangat fanatik terhadap agamanya. Sebagaimana kebanyakan orang Yahudi, Saulus tidak dapat menerima pandangan para pengikut Kristus yang mengikuti Yesus orang Nazaret sebagai Mesias. Saulus bereaksi dengan sangat keras terhadap pengikut Yesus. Ia berusaha sekuat tenaga menghentikan ajaran Yesus. Dengan izin dari pemimpin Yahudi, ia mengejar-ngejar pengikut Kristus serta menganiaya dengan kejam. Saulus tumbuh besar dalam lingkungan Helenis dan juga memelihara secara sungguh tradisi Yahudi yang mengalir dalam dirinya. Ia merupakan orang yang terpelajar dan pintar dalam retorika. Bagi Saulus, titik balik yang mengubah seluruh hidupnya adalah pengalaman akan Kristus yang bangkit di dekat Damsyik. Dalam perjalanannya itu, sebelum memasuki kota, Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus yang ia aniaya. Saulus yang semula berjalan memasuki kota Damsyik dengan kegagahan hendak menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Kini ia memasuki kota itu dengan bantuan dari orang lain karena ia tidak dapat melihat. Bahkan Tuhan memakai orang yang semula hendak menjadi korban untuk menolong Saulus dari kebutaannya. Perjumpaannya dengan Tuhan itulah yang menjadi motivasi dasar dari panggilan hidupnya sebagai seorang rasul. Peristiwa itu mengubahkan hidup Saulus dengan sangat drastis. Ia yang semula bersemangat menganiaya pengikut Kristus, kini ia sendiri menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya itu saja, ia bahkan memberitakan Yesus di segala tempat. Perubahan Saulus ini membuat banyak orang menjadi keheranan. Saulus yang mulanya seorang penganiaya pengikut Kristus, dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi pewarta dan utusannya. Pertobatan adalah sepenuhnya anugerah dan pekerjaan Allah dalam hidup manusia. Saulus tidak pernah merencanakan pertobatannya. Setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, barulah ia mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Dipanggil menjadi pengikut Kristus berarti dipanggil untuk bertobat. Ketika kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka seharusnya ada perubahan hidup yang besar ke arah yang lebih baik. Perubahan hidup yang lahir dari pertobatan bukanlah perubahan hidup yang terjadi setengah-setengah, melainkan berubah seluruhnya, dan hidup yang melakukan dosa menjadi hidup meninggalkan dosa, dari hidup melawan Allah menjadi hidup yang taat kepada Allah. Hal ini bisa ditunjukkan dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Apakah umat yang sudah percaya pada Tuhan Yesus juga perlu hidup dalam pertobatan? Sekalipun sudah menjadi milik Kristus, umat Allah bisa terjatuh dalam dosa. Untuk itulah Roh Kudus menyertai kehidupan kita, agar senantiasa menyadari keberadaan diri. Dalam kehidupan kita, suara Roh Kudus pasti akan membuat gelisah umat Allah yang hidup dengan dosa. Sebaliknya, suara Roh Kudus akan meneguhkan kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman, sesuai dengan panggilan Tuhan atas kita. Dalam kehidupan kita, proses pengudusan hidup antara lain dengan menunjukkan jalan pertobatan saat kita jatuh dalam dosa. Roh Kudus akan terus mendorong kita untuk menyesali perbuatan dosa dan hidup dalam pertobatan. Marilah kita membuka hati untuk menerima aliran Roh Kudus yang mengarahkan kehidupan agar sesuai kehendak Allah. Amin.
karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Kita akan berdoa syafaat yang akan saya pandu. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang senantiasa memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam segala karya dan pelayanannya. Mereka tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa untuk para pemimpin kita, mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati dan wali kota, gubernur, bahkan presiden dan wakil presiden serta para menteri. Demikian juga TNI Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban negara kita. Marilah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk masyarakat kita, agar senantiasa mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku,
dan juga taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kita berdoa untuk gereja, untuk keluarga kita, untuk pribadi-pribadi kita, agar senantiasa diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ya Allah, inilah doa dan permohonan kami yang telah kami sampaikan pribadi lepas pribadi. Terimalah ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya